Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran sistem digital. Yaitu kita akan membahas tentang apa itu Plexer, apa itu ALU Arithmetic Logic Unit, apa itu memori, dan bagian-bagiannya kita akan bahas secara tuntas, secara rangkuman. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang gerbang sequential. Kalian tahu kan guys? Oke, kita simak dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu flip-flop dari gerbang logikanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang flip-flop dari 3 bagian. Sebenarnya flip-flop itu banyak bagiannya, tapi kita akan membahas tentang dari 3 gerbang logika ini. Flip-flop merupakan suatu rangkaian elektronika yang memiliki rangkaian dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan sebuah informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasikan gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator mustabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah suatu tingkat tegangan keluaran saat dipicu. Flip-flop mempunyai 2 input dan output dari setiap flip-flop. Mempunyai 2 output. Yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Seperti contoh yang setelah saya buat ini. Flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh 2 orang ahli fisika Inggris yang bernama William Ashley and F. Jordan yang pada tahun 1918 yang merupakan dasar dari penyimpan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan pensinkronisasi input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Seperti kalau kita lihat, kita akan membahas contoh dari flip-flop. Yang pertama, JKFF atau dinamakan Master Slave JK Flip-flop. Kelebihan dari JKFF ini tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Berikut simbol dan tabel kebenaran dari JK Flip-flop. Seperti ini, memiliki dua input dan 2 output yang dimana masing-masing XQR, dan tabel kebenarannya itu 0011 0101 menghasilkan output QN01QN dan QN10QN. Contoh lainnya yaitu SRFF. Jika ini merupakan dasar dari semua flip-flop yang memiliki 2 gerbang inputan masukan yaitu R dan S. R artinya reset, S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai 2 keluaran output yaitu QQ. Seperti ini ya guys. Mempunyai input S dan R dan outputnya QQ. Tabel kebenarannya itu ini. Jika inputnya 00 menghasilkan output XX, inputnya 01 menghasilkan 10, inputnya 10 menghasilkan 01, input 11 menghasilkan QN. Dan contoh terakhir dari flip-flop yang akan saya tunjukkan yaitu T flip-flop. T flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop yang lain terletak pada inputannya R. T ya guys. Pada T flip-flop merupakan inputan T terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap masukan akan memberi keadaan yang berbeda pada inputannya. Dengan mendikan hanya ada kedua set yaitu inputnya T dan QQ. Pada inputnya 0 bisa menghasilkan 00 dan 1 bisa menghasilkan 11. Itulah penjelasan dari flip-flop. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pencacah atau disebut counter.
Counter dibagi dua macam, yaitu ada yang up dan down, naik atau turun. Di sini saya akan membahas dari dua contoh, yaitu synchronous counter, asynchronous counter. Apa itu counter? Counter disebut pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan, yaitu input-input dari counter ini. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagian frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan atau speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun dari sederet flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnaugh. Yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu tentang peta Karnaugh. Sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan dari counter ini atau pencacahan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atau semua jenis flip-flop tergantung karakteristik dari counter ini, dan atau tergantung dari masing-masing flip-flop yang ada pada pencacah atau counter. Dilihat dari arah cacahannya, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik atau ini kita disebut up, dan turun atau kita sebut down counter. Pencacahan naik melakukan pencacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pada pencacahan menurun atau kita sebut down counter, pencacahan dari besar arah kecil sehingga cacahan terakhir kemudian kembali ke cacahan awal. 3 faktor yang harus kita perhatikan untuk membangun pencacah naik atau turun, yaitu pertama, transisi flip-flop tersebut harus aktif. Transisi pulsa dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Output dari flip-flop counter ini harus diumpankan ke flip-flop berikutnya, diambilkan dari berikutnya, dari output Q atau Q. Indikator hasil dasar dinyatakan sebagai output, yang mana output dan QQ, ketiga faktor tersebut tidak di atas dapat dinyatakan dalam persamaan output XOR. Pertama, contoh kita akan bahas ya dari counter. Yang pertama, synchronous counter. Synchronous counter memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam synchronous counter ini sendiri terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut co-propagation delay. Penerapan counter dalam aplikasinya adalah berupa chip IC, by IC TTL maupun IC CMOS, terakhir adalah dan berbagai macam dari CMOS tersebut. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber synchronous counter, maka perubahan tersebut akan men-trigger semua flip-flop secara bersama-sama. Itu merupakan contoh dari synchronous counter. Dan kedua, contoh dari asynchronous counter, yaitu pada bagian tersusun atas seri dan pemicuannya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop MSB. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai ripple through counter. Sebuah counter asinkron terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Yang berikutnya sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF akan mengubah kedudukan outputnya apabila tapping yang benar yang diperlukan terdeteksi. Ingatlah bahwa FFT asynchronous counter dapat membagi sinyal input dengan faktor
yaitu jadi counter dapat menghitung dari 0 sampai 2 apabila hasilnya sama dengan 1 dengan N sama sebanyak flip-flop dalam deretan tersebut. Segitulah yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang pencacahan counter. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi saja. Oke guys, kita akan selanjutnya membahas tentang apa itu register. Register merupakan rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Dengan kata lain, register adalah dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi, untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Beberapa fungsi dari register yaitu mengambil data dari register, menyimpan atau menghemat data baru ke register, menggeser data dalam register dari kiri atau ke kanan, atau register serial atau paralel. Contoh dari register sederhana yaitu tidak ada gerbang luar atau tambahan. Contohnya itu register A 4 bit, data 4 bit baru dimuat setiap siklus cek. Register dengan load paralel, alih-alih membuat register pada setiap pulsa jam, kami mungkin ingin mengontrol kapan memuat register. Memuat register termasuk yaitu transfer informasi baru ke register membutuhkan input kontrol beban. Pemuatan paralel, semua bit dimuat secara bersamaan. Perhatikan maksudnya. Penggunaan register. Sirkuit sekuensial dapat terdiri dari register, memori, dan sirkuit komunikasi. Input eksternal, status register, sekarang menentukan status registrasi berikutnya, dan output eksternal melalui sirkuit kombinasional. Sirkuit kombinasional dapat diimplementasikan dengan salah satu metode yang tercakup dalam komponen MSI dan perangkat logika yang dapat diprogram. Fungsi lain dari register selain penyimpanan ialah untuk menyediakan pergerakan data. Setiap tahap atau disebut flip-flop dalam register mewakili 1 bit penyimpanan. Dalam kemampuan pergeseran register memungkinkan perpindahan data dari tahap ke tahap dalam register, atau masuk atau keluar dari register pada saat aplikasi pulsa clock. Register mempunyai 4 macam yaitu PIPO atau parallel in parallel out, PISO parallel in serial out, SISO serial in serial out, SIPO serial in parallel out. Itulah arti. Oke, kita akan membahas satu-satu ya guys. Dari PIPO yaitu parallel in parallel out. Dari PIPO ini ada yaitu inputan A, B, C, dan D. Ini merupakan sinyal masukan. Saat clock pemicu diaktifkan, logika 1, maka data yang akan dikeluarkan secara bersama-sama ke Q3, Q2, dan Q0. Saat clock kembali tidak dipicu, logika 0, maka apapun masukannya keluarannya Q akan tetap. Itulah dari PIPO. Dan kedua yaitu PISO atau disebut parallel in serial out, yaitu memiliki input A, B, C, D tidak jauh berbeda dengan PIPO, hanya berbeda dalam terhadap output yang dikeluarkannya. Yang ketiga yaitu ada SISO, serial input dan serial out, menerima data secara serial sedikit demi sedikit dan juga menghasilkan output secara serial. Saat sinyal clock diberikan pertama kali, data dari C masuk ke flip-flop A. Pada saat clock kedua, data dari flip A masuk ke flip B. Demikian seterusnya sampai keluar ke SO. Jadi, pada register maksud dari SISO ini, untuk membaca data pertama kali, dibutuhkan jumlah clock yang sama banyak dengan jumlah flip-flop yang ada pada register dalam hal ini. Contohnya aplikasi, transfer data serial dari satu register ke register lainnya. Dan yang terakhir yaitu serial in parallel out, yang itu biasa kita sebut dengan SIPO. Pada SIPO, bit dimasukkan secara bersamaan tetapi outputnya serial. Input dan outputnya simultan dari ke semua bit data.
Itulah yang dimaksud dengan serial in parallel on. Dari sebuah pencacah register geser, shift register counter, register geser dengan output serial terhubung kembali ke input serial. Mereka diklasifikasikan sebagai penghitung karena mereka memberikan urutan secara tertentu. Itulah yang dimaksud dengan pencacah register. Sekian pembahasan dari geser. Mudah-mudahan dari cerita singkat saya ini dan dapat memahami tentang pencacah register. Selanjutnya kita akan membahas tentang ALU, yaitu merupakan komponen CPU. Oke, pertama kali kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan ALU. ALU merupakan komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yaitu CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, ini lebih berkonsentrasi pada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika sendiri yaitu digunakan untuk memoderasikan logika AND, OR, XOR, dan lain-lain. Fungsi ALU yaitu sebagai memory control unit, arithmetical logic unit, dan menghasilkan input dan output. Komponen ALU atau Arithmetic and Logic lebih berfokus pada fungsi dasar operasi aritmatika dan fungsi logika. Untuk melakukan tugas penguasian matematika, maka ALU melibatkan suatu sirkuit khusus yang disebut adder. Karena dibuat khusus untuk proses perhitungan aritmatika, maka sirkuit adder ini seringkali disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Terdapat beberapa macam, yaitu half adder difungsikan untuk menjumlahkan 2 bit. Lalu full adder menjumlahkan 2 bit, dapat menjumlahkan 3 bit, dan terakhir parallel adder yang dapat menjumlahkan banyak bit. Arithmetical logic unit memiliki bermacam-macam, yaitu ada half adder, full adder, dan parallel adder. Tugas lain dari komponen arithmetic logic unit ini adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai instruksi program yang dikeluarkan. Operasi logika ini melibatkan 2 buah komponen perbanding seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau kurang dari atau kurang sama dengan dari. Semua tugas itu berperan dalam penggunaan setiap operasi dasar komputer. ALU memiliki 2 fungsi utama, yaitu menjalankan perhitungan aritmatika dan melakukan fungsi dasar logika. Selain control unit, terdapat pula register dan setiap komando atau perintah yang diberikan control unit. Register yaitu bagian dari microprocessor yang diakses dengan kecepatan tinggi. Apabila register memberi perintah untuk menghitung penjumlahan, maka secara otomatis komputer juga melakukan hal yang sama. Sekian pembahasan dari kita akan masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu membahas tentang apa itu memori. Tentu kalian semua tidak asing lagi ya, apa sih yang dimaksud dengan memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik atau memori internal merupakan media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, yaitu Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum kita mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen. Di penyimpanan berbasis seperti hard disk atau floppy disk. Memori berbagai banyak macam ya, seperti yang kita akan jelaskan sekarang, yaitu contohnya yang pertama RAM, yaitu Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena RAM bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus.
Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua contohnya yaitu ROM, Read Only Memory. Contoh memori dari ini yaitu ROM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Contoh ketiga yaitu SRAM, yaitu Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang perlu disegarkan secara periodik. SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM ini lebih mahal ya dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Mari kita bahas apa itu DRAM. Yang contoh keempat yaitu DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan dalam jumlah komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Contoh kelima yaitu SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis RAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Dan yang terakhir yaitu cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil yang bersifat sementara dan berkecepatan tinggi yang sering digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses gitu. Cache memory menjembatani aliran data antara prosesor dan memori utama atau RAM biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory ini berguna agar memproses mengacu kepada cache memory yang berkecepatan akses yang lebih tinggi sehingga kinerja sistem akan meningkat. Fungsi dari memori ini yaitu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau kita sebut yang kita bahas tadi Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran atau outputnya. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Karakteristik memori ini yaitu dilihat dari lokasi memorinya. Yang kedua dari kapasitas memori, ada yang berbentuk bit, 1 bit, 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Dan memiliki satuan transfer, yaitu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluaran jadi modul memori. Itulah pembahasan dari kita yang memori. Dan ini merupakan pembahasan terakhir. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika kurang lengkap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini guys.